Madam Ara, dari garis-garis tanda tangan misteri gas, apakah hubungan dengan keluarga berjalan dengan baik? Setiap manusia pasti memiliki sisi hitam dan putih dalam hidupnya. Hal ini bisa terjadi di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Malam ini kehidupan seseorang akan diungkap dengan sangat mendalam oleh kelima ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Korban perselingkuhan, berseteru dengan teman seprofesinya, dan memiliki hidup yang penuh dengan kontroversial. Semua akan diungkap hanya di Sukma. Pemirsa Misteri Gas kami pada malam hari ini adalah seseorang yang penuh dengan kontroversi dan suka gonta-ganti pasangan. Bukan saya yang akan mengungkap siapa sosok di balik tirai Sukma pada malam hari ini. Tentu saja seperti biasa, kelima ahli kami. Pemirsa, inilah mereka. Mbah Dimas, salah satu paranormal yang mampu menerawang perjalanan hidup seseorang dengan media pasir, kerang, kain hitam, dan kayu. Onga, kemampuan membaca jejak kehidupan manusia melalui kartu gipsi, kartu angel, dan kartu takdir sebagai jawaban atas segala permasalahan hidup seseorang. Dr. Evi Untoro, dokter spesialis forensik dan mediko-legal, berkecimpung dalam forensik patologi beserta laboratorium identifikasi, forensik DNA, forensik antropologi, dan forensik radiologi. Madam Ara, ahli palm reader yang membaca garis tangan, tanda tangan, dan akan menunjukkan arah yang benar agar jalan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Frisly, seseorang gadis indigo yang memiliki kelebihan bisa berdialog dengan sosok boneka yang telah menjadi sahabatnya. Ia akan menerawang kehidupan seseorang, baik di masa lalu dan masa kini. Telah bergabung bersama kami kelima ahli di dalam studio yang siap melihat dan juga menerawang siapa sesungguhnya sosok misterius pada malam hari ini. Dan di segmen pertama ini kita akan mengungkap tentang karir serta rezeki dari sang misteri guest. Langsung saja saya persilakan kelima ahli untuk bisa mengenakan headphone-nya masing-masing. Ya, pemirsa, demi menguji kelayakan headphone para ahli, apakah mereka sudah mendengar lagu dengan sangat kencang? Saya ingin menyapa Mbak Dimas dulu. Mbak Dimas, boleh bantu saya untuk mungkin meniup lilinnya? Oke, Mbak Dimas hanya mengetuk saja, artinya Mbak Dimas tidak mendengar apa yang saya utarakan atau saya sampaikan ya. Pemirsa, langsung saja yang pertama, ahli yang akan menguak tentang rezeki dan karir dari sang misteri guest, Madam Ara. Madam, selamat malam. Malam, Mas Robi. Madam, sebelum kita ke misteri guest, apa energi yang Madam rasakan malam hari ini di episode sekarang nih? Terus terang nggak enak banget. Kenapa? Tadi pas masuk, kaki saya yang kanan berat. Terus ini pertama saya ngelihat garis tangan,
fokusnya kan pertama ke karir ya, tapi ada di sini di bagian kesehatan juga cenderung kelihatan nanti lebih gelap. Jadi nanti sebenarnya saya mau nyampein karena saya masih belum bisa lihat itu memang dari Misteri Gas sendiri atau dari orang-orang di sekitarnya. Tapi yang jelas nggak enak banget energinya hitam. Jadi mohon maaf kalau saya agak ngeblank kali ini. Oke. Perlahan saja Madam, tidak apa-apa, kita buka sedikit tentang karir dan rezekinya dari sang Misteri Gas, silakan. Oke. Kalau dari tangan, garis-garis tangan Mas Robi, ini kelihatan banget tipis garisnya. Maksudnya tipis apa? Saya kelihatnya dia kalau di tengah keramaian dia merasa terasing, dia merasa sendiri, dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Jadi banyak fake lah gitu istilahnya. Dia bisa seneng padahal sebenarnya dia nggak senang. Dia bisa yang dekat sama siapa tapi sebenarnya dia nggak terlalu klop sama lingkungan itu gitu. Terus dia cenderung nggak sabaran. Terus dilihat yang kanan dia cenderung antara garis jantung sama garis kepala itu nggak nyambung. Jadi dia juga tipikal yang senang tantangan, senang berpetualang gitu ya. Berpetualang di sini itu bisa ke urusan, nanti saya di segmen selanjutnya gitu, bisa ke urusan relationship, bisa ke urusan kerjaan, cenderung yang nggak fokus, nggak sabaran. Oke. Sama tadi bisa dibandingin dari warna sini gitu sama yang bawah ini. Ini beda banget gitu, maksudnya saya ngelihat di sini cenderung di bagian kesehatan dan itu bisa pengaruh ke karirnya dia. Nanti saya coba lihat di segmen-segmen selanjutnya, tapi yang jelas energinya nggak bagus. Itu aja Mas. Oke, emang karirnya seperti apa yang Madam lihat sekarang? Apakah ada penurunan atau ada yang menjegal? Dia faktor luck-nya gede, faktor luck-nya di sini gede. Jadi meskipun banyak yang hantaman-hantaman dari kiri kanan, tapi ada aja yang bantu dia, istilahnya gitu. Nah makanya tadi bantu itu bisa memang dari kemampuannya dia, bisa dari pertolongan, misalnya dia ke dukun, misalnya ke orang pintar, itu sih yang saya tangkap. Oke, kalau misalkan seperti ini Madam, karir ke depannya, masa depannya kalau misalkan dia masih, misalkan taruhlah dia berkonsultasi dengan sang paranormal yang Madam lihat ini, berarti nggak akan semakin baik dong karirnya? Ya cenderungnya akan sama aja sih. Flat ada aja masalah-masalah yang dimunculin, masalah-masalah yang timbul. Madam. Ya, malah Mas Robi. Semua ahli, keempat ahli lainnya merasakan hal yang sama. Aura kegelapan. Lanjutkan, Madam. Kita masuk ke Percintaan. percintaannya. Nyambung dulu dari yang tadi ya Mas. Di garis percintaan dari tangan. Ini yang khusus untuk garis relationship. Sebelah sini Mas Robi saya kasih tanda panah. Itu ada garis tumpang tindih. Seringnya kalau ada garis-garis tumpang tindih di garis relationship ini, cenderung kalau misalnya patah hati itu bisa berkali-kali. Jadi kalau sudah menikah pun bisa yang bercerai lebih dari sekali. Jadi karena ini di kiri dan kanan, kemungkinan besar Misteri Gas kali ini sudah pernah menikah dan gagal lebih dari sekali. Lebih dari sekali? Ya. Oke. Terus nyambung ke bola kristal, saya berusaha untuk mundur ke belakang dari percintaannya dia. Cenderungnya tahun-tahun genap yang berhubungan dengan jadi istilah gini, kebahagiaan, kesedihan itu seringnya di tahun-tahun genap. Bisa 2016, 2014 gitu. Jadi saya melihatnya di 2014, 2016, 2018. Nah, nggak tahu nggak saya kenapa ketawa. Ini kan saya cuma pengen menyampaikan apa yang sudah terklarifikasi ya. 2014 karir dia sedang memuncak. 2018 next month bulan depan dia mau menikah. Oh, oke, pantesan di sini dia memang sedang jatuh cinta sih. Aura bahagianya, aura happy-nya, cuman tadi saya ngelihatnya masalah-masalah sama yang sebelum-sebelumnya belum benar-benar beres. Jadi bukan berarti saya nggak
apa ya, nggak senang dia misalnya tadi mau menikah gitu, nggak, tapi diselesaikanlah dulu. Iya. Yang sebelumnya. Jangan buru-buru, meskipun bisa jadi Anda sudah merasa kenal luar dalam istilahnya, tapi coba jangan terlalu tergesa-gesa karena memang misteri guys tipikalnya nggak sabaran. Oh my God, Madam. Memang dia baru pacaran 4 bulan, bulan depan itu. Oh, oke. Ini kan bulan ketiga, bulan depan adalah bulan keempat. Dia mau menikah. Kok Madam bisa rasain sih? Ini dari Kerasa energi ya bola di situ? kristalnya dia sih. Madam, yang belum selesai ini atau unfinished business ini, apakah dengan, maaf, sangkut paut dengan istri orang atau pertemanan atau apa ini? Bisa berhubungan dengan mantannya dia sebelumnya. Mantan suami? Ya, Aha. mantan suami yang sebelumnya, bisa berhubungan dengan karirnya, istilahnya lebih ke partner kerjanya. Partner kerja. Ya, kurang itunya sih yang saya lihat itu, Mas. Oh, berarti bukan istri orang? Iya dong, ada? Kemungkinannya juga ada. Jadi Ada banyak juga. ya, balik lagi banyak yang sebenarnya mau menjatuhkan dia, nggak cuma di urusan karir, tapi di urusan relationship. Oke. Gitu. Saya minta mystery guest untuk tanda tangan dengan yakin. Madam Ara, dari garis-garis tanda tangan misteri gas, apakah hubungan dengan keluarga berjalan dengan baik? Silakan Madam, apa yang ingin disampaikan dari tanda tangan sang misteri guest? Ini Mas Robi. Dari sini bentukannya ini, terus ke sini kita lihat yang di awal dulu ya. Ya. Itu nunjukin kalau dia cukup sayang dan dekat sama keluarganya, terutama sama orang tua. Jadi dia bisa jadi apa ya, istilahnya bisa jadi pagar gitu. Kalau orang berani sama keluarganya tuh dia yang bisa ngelawan gitu, dia bisa maju duluan. Terus nyambung ke sini, dia juga pinter nyembunyiin perasaan. Jadi kalau misalnya lagi sedih atau nangis itu dia mending nyendiri gitu. Oh, betul. Gitu. Terus di sini dia garis turun ke bawah 2 kali, depan belakang, terus ada garis ke sini. Jadi cenderungnya banyak yang mau dikerjakan sama dia, tapi seringnya apa yang dijalani itu ada aja halangannya. Dan cenderungnya halangan itu ya dari orang-orang terdekat. Terus dia bisa yang tiba-tiba kehilangan sesuatu juga yang dia punya, tapi bisa tiba-tiba juga dapat sesuatu yang dia nggak pikiran. Rezekinya dia termasuk yang bisa nerima pemasukan lebih dari satu sumber, dan itu dari kerja kerasnya dia. Cuman yang menikmati nggak cuman dia, tapi orang-orang sekitarnya juga. Jadi bisa dibilang termasuk tulang punggung keluarga. Kurang lebihnya itu, Mas Robi. Oke, aku coba konfirmasi dulu, Madam Ara. Misteri guest, Iya, apa betul kamu tulang punggung keluarga? iya, Kalau hubungan sama keluarga cukup dekat tidak? lumayan deket sih. Saya kan emang lagi sibuk keluar kota, jadi jarang pulang ke rumah. Aku pengen tahu ketika kamu menyendiri, pelampiasanmu itu seperti apa? Maaf, apakah teriak-teriak dengan tertutup bantal, nonton film sampai kamu nangis-nangis, atau kamu menyanyi, atau kamu makan banyak, makan coklat, kamu apa pelampiasannya? Kadang kalau itu ya cuma bisa nangis, ya kadang apa ya, Bantal, sembuhkan. ya gitu aja sih yang aku bisa. Pernah sampai berpikir untuk bunuh diri nggak? Enggak, kalau pasti enggak. Enggak ya? Teman curhat siapa sih kalau sama keluarga itu siapa? Atau sahabat gitu siapa? Aku nggak punya. Nggak punya teman curhat? Terima kasih Mr. Guest, tapi kan takutnya ini mempengaruhi keadaan psikologi dari seseorang ya Madam. Emang dia dalam hatinya sehancur itu ya Madam? Maksud saya, kayak gimana ya? Ini penyebabnya apa Tadi sih dia Madam? bisa yang ngerasa sendiri memang di tengah keramaian atau di tengah itu tadi yang seperti saya bilang di garis tangan. Jadi basically dia memang tipikal yang nggak percaya maksudnya di sini lebih ke untuk terbuka ke hal-hal yang umum aja. Dia cenderungnya mendem dan bicara sama diri sendiri. Oke, aku punya pertanyaan pribadi, Mr. Guest. Ya, Apakah dari kecil emang kamu terbiasa terdoktrin oleh orang tua kamu? Apakah banyak adegan atau kejadian kamu ditunjuk-tunjuk sama orang tua dengan makian?
Atau kamu mungkin seringnya dikurung di kamar ketika kamu berbuat kenakalan anak kecil gitu? Kalau diomelin sama orang tua waktu kecil ya wajar, mungkin nakal gitu. Tapi kalau untuk dikasarin ataupun gimana enggak sih. Enggak ya? Sama sekali enggak ya? Enggak. Ini dari tone suara tampaknya emang apa ya, Madam orangnya memang peratap nasib gitu ya. Madam nanti kasih masukan boleh ya? Madam pasti lebih paham dari saya bagaimana bisa membangkitkan jiwa yang tampaknya, kalau saya mendengar dari suara pun kayak udah hilang gitu loh. Jati diri dia sendiri sudah hilang ya Madam? Oke, semoga nanti dengan pasangan barunya siapa tahu bisa lebih